Selamat malam semuanya. Malam ini saya coba akan berikan tambahan materi buat kalian semuanya yang mau UTBK gelombang kedua hari yang kedua. Berdasarkan informasi yang disampaikan beberapa peserta yang sudah habis tes, testimoninya katanya soalnya tidak jauh berbeda dari gelombang yang pertama. Nah, sekarang gelombang yang pertama ya. Gelombang yang kedua coba saya akan berikan gambaran tentang luasan ya. Ini saya berikan tekniknya dulu nih ya. Teknik menghitung luasan ya. Ini teknik menghitung luasan. Nih saya berikan ilmunya dulu. Jika ada suatu kurva ya. Ini latihan menggambar ini ya. Kalau Anda ketemu soal kurva ya, dibiasakan kurva Y kuadrat sama dengan X. Itu gambarnya ya, kalau digambar adalah gambarnya begini. Nah itu ya, makanya ini tertulis Y plus minus akar X. Maka yang atas itu adalah yang akar X, yang bawah adalah min akar X. Kalau soal itu menulis hanya akar X saja, maka gambarnya yang atas saja ya. Pedoman pertama. Pedoman kedua adalah ya ini pedoman kedua adalah pada saat Anda ketemu soal ya. Anda ketemu soal di mana soalnya terkait dengan garis ya. Kalau ada garis Y sama dengan MX begitu, di mana M-nya itu positif, maka garis itu akan miringnya ke kanan ya. Kalau negatif berarti miringnya ke kiri. Itu pedomannya ya. Yang kedua ya, ini yang ketiga terkait menghitung luas. Pada saat ada bentuk, di bentuknya adalah lengkungan, sekali lagi bentuk lengkungan, ini saya berikan teknik yang tanpa menggunakan integral ya. Teknik yang tanpa menggunakan integral ini. Karena biasanya kalau menggunakan integral butuh waktu yang lama ya. Maka saya berikan tekniknya tanpa menggunakan integral. Jadi kalau ini misalkan ada suatu kurva, ini panjangnya adalah M, ini tingginya N. Jadi maka luas yang ada di dalam lengkungan ini adalah bentuk fungsi kuadrat gitu ya. Maka ini 2/3 M kali N ya. Sisanya adalah sepertiganya ya, sepertiga MN. Ini pedoman penting ya. Kita akan coba bagaimana kita menjawab tanpa integral ya. Di sini disampaikan ada daerah di kuadran 1 ya. Dibatasi oleh sumbu X. Kurvanya Y akar X. Berarti pembatasnya adalah kurvanya Y akar X ini ya. Dan sumbu X ini saya perjelas ya. Di kuadran 1. Kemudian dibatasi oleh suatu kurva oleh garis. Garisnya ditegaskan di sini. 1 min A dikali dengan X min A ya. Untuk A-nya lebih dari 1. Luasnya sudah diketahui. Luasnya diketahui A kuadrat min 4/3. Ini luasnya. Ini luas yang didapatkan ini. Ini. Nah, datanya itu. Kita akan lihat ini ya. Kita akan lihat A lebih dari 1 ini kalau tak masukkan ke sini, maka Anda dapatkan 1 dikurangi yang lebih dari 1 ya. Dikurangi yang lebih dari 1, maka otomatis di sini menghasilkan nilai negatif. Maka disimpulkan gradiennya, karena di depan ini merupakan gradien ya. Gradien ini perlu menjadi pemahaman, karena A lebih dari 1 itu akan memberikan 1 min A-nya lebih dari 1, berarti negatif jadinya ya. 1 bagi min itu jadi min, gradiennya menjadi negatif. Ini ya, gradien menjadi negatif. Maka dari itu gambarnya berarti miringnya ke kiri ya. Nah sekarang kita akan gambar. Gambarnya yang mana? Gambarnya ya kita akan gambar. Pelan-pelan aja pahami konsepnya. Y akar X ya. Akar X berarti gambarnya Y akar X. Begini bentuknya ya. Ini namanya Y akar X. Kemudian kemudian garisnya ini. Nih ya. Nah di sini kenapa kok negatif? Ya negatif miringnya ke kiri ya. Sekarang kita akan ambil sumbu X-nya di kuadran 1
Ya ingat di kuadran 1 dan pembatasnya sumbu X berarti daerahnya yang ini ya. Nah, daerahnya yang ini dilanjutkan yang ini ya. Nah, ya, itu tekniknya ya. Sekarang kita akan cari, ini jelas 0, ini titiknya ini siapa? Oh, ini tentunya Y-nya harus 0 posisinya ya. Posisinya Y-nya 0. Kalau posisi Y-nya 0, maka kalau dimasukkan ke persamaan yang ada di sini, ya kalau Y-nya 0 masuk ke sini, maka pembagian ini akan menghasilkan 0 jika pembilangnya itu 0 ya. Jadi X min A itu harus 0. Maka X-nya harus sama dengan A. Karena kalau A dikurangi A akan menghasilkan 0 ya. Sekali lagi, Y-nya 0 tak masukkan ke garisnya. Kalau saya masukkan ke garisnya kan bentuknya menjadi gini nih. X min A per 1 min A sama dengan 0. Maka X-nya akan menghasilkan nilai A. Berarti ini didapatkan nilai A-nya. Nah, pertemuannya ini berapa? Nah, ini tak kasih tekniknya. Soal yang kayak gini keluarnya X-nya mesti 1 ya. X-nya 1. Kalau nggak percaya dicoba ya. Kalau ini 1 tak masukkan ke persamaan sini. X-nya 1 masukkan sini. Akan terdapat 1 min A dibagi 1 min A. Akan hilang ya. Ini maka akan menghasilkan 1. Gitu ya. Nah ini akan sama. Di sini berarti 1 juga. Karena pada saat ini tak masukkan sini. Akar 1 juga 1. Nah itu uniknya ya. Nah sekarang gambar ini akan kita cari luasnya. Berapa luasnya ya? Saya hitung di kertas selanjutnya ya. Ini oke ya. Saya ambil tadi gambarnya, tak ulang lagi gambarnya tadi ya. Nih gambarnya tadi begini. Terus gini ya. Ini adalah tadi A, ini adalah 1. Nah luasnya ini. Nah caranya bagaimana? Luas yang ini tentunya kita dapatkan 2/3. Karena di dalam lengkungan 2/3. Alasnya ini 1, tingginya ini adalah 1. Berarti luasnya 2/3. Nah, luas yang satunya, luas yang ada di sini, itu tentunya luasnya adalah segitiga. Setengah dengan alasnya itu adalah A dikurangi 1. Karena ini A ya, dikurangi 1. Dikali tingginya segitiga ini berarti adalah 1. Kalau kita jumlahkan berarti 2/3. Ditambah dengan A-1 dibagi 2. Saya akan samakan penyebutnya menjadi 6. Maka ini menjadi 4. Ini tak kali 3 menjadi 3A-3. Sehingga kita dapatkan 3A plus 1/6. Ini luasnya totalnya. Tetapi panitia memberikan luasan A kuadrat min 4/3. Jadi A kuadrat min 4/3 itu senilai dengan 3A plus 1/6. Nih, apa yang kita lakukan? Samakan penyebutnya dengan 6 semua, tak kali 6, maka menjadi 6A kuadrat. Tak kali 6, maka menjadi 8. Ya, ini tak kali 6 tinggallah 3A plus 1 ya. Tak pindah ke kiri semua, jadi 6A kuadrat. Min 3A, min 9 sama dengan 0. Kemudian saya bagi dengan 3. Menjadi 2A kuadrat min A min 3 sama dengan 0. Saya faktorkan ya. Ketemulah 2A kali A. 3 itu 3 dikali 1. Maka min sama plus. Ya ini jadinya 2A min 3 ya. Nih didapatkan A-nya min 1. Dan didapatkan A-nya 3/2 ya. Jadi kita dapatkan A-nya 3/2. Apa pertanyaan di sini ya? Yang ditanyakan di sini nilai A-nya siapa? Oh ya, nilai A-nya berarti kita akan dapatkan nilainya 3/2. Karena A di sini adalah di kuadran ke-1 ya. Nilai A-nya berarti 3/2 yang memungkinkan ya. Maka jawabannya 3/2. Ini wajib dikuasai. Nah, soal selanjutnya di soal yang terbaru. Soal yang terbaru soalnya begini nih. Di kuadran 1. Di atas kurva Y akar E, kalau tadi kan di bawah kurva ya. Di bawah garis Y sama dengan 1 min AX plus A. Untuk A-nya lebih dari 1. Kalian tahu bahwa kalau dia lebih dari 1 dipastikan gradien adalah negatif. Ini gradiennya adalah negatif. Ini, nah sekarang luasnya sudah diketahui, ini luasnya ya.
Nih, berarti cara gambarnya gimana? Nih, gambarnya saya gambarkan kayak tadi. Ini Y X kuadrat ini di sini adalah Y akar X gitu. Kemudian di bawahnya ya, posisi ini di atasnya berarti ada di atas. Dan gradien negatif itu berarti garisnya yang ada di sini. Ini ya, maka yang kita butuhkan adalah titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kalau titik potong terhadap sumbu Y-nya, berarti syaratnya X-nya harus 0 ya. Maka di sini Y-nya didapatkan 1 min A, X-nya itu 0 ditambah A. Hasilnya harus 0, maka dipastikan A-nya adalah, ini agar dia X-nya 0, maka Y-nya itu adalah si A ya. Y-nya senilai dengan si A ya. Ini Y-nya A, maka di sini A, konsepnya sama ya. Dan tadi kita tahu daerahnya yang ini ya. Daerahnya yang ini. Oke, ini hanya dibalik saja ya. Ini hanya dibalik saja. Dan kamu nggak usah khawatir ya. Perpotongannya ini mesti 1. Ini kalau 1, maka ini juga 1. Itu ya. Berarti kalau ini saya pindahkan mencari luasnya, ini kita akan cari luasnya. Ini gambarnya di sini luasnya ya. Ini gambarnya tak ulang lagi ya. Nah, gini tadi ya. Ini tadi 1, di sini 1. Nah, luasnya yang ada di sini bisa kita pastikan ada sepertiganya. Sepertiga 1 dikali 1 menghasilkan nilainya sepertiga. Nah, yang ada di sini adalah segitiga. Berapa luasnya segitiga ini ya? Luas segitiga ini luasnya adalah setengah, dengan alasnya adalah 1, tingginya adalah A-1 ya. Maka kita akan dapatkan luas totalnya adalah A-1/2. Ini ditambah dengan sepertiga. Kalau saya samakan penyebutnya dengan 6, maka ini tak kali 3 jadi 3A-3 ditambah dengan 2. Maka kita dapatkan 3A-1/6. Itu luas totalnya. Tetapi panitia memberikan luasan itu A kuadrat per 6A/2 min 5/6. Keren kan? Ini coba tak pindahin ini ya. Tak tulis A kuadrat per 6 ya. Tulis ya. A kuadrat per 6 ya. Terus A/2 ya. A/2. Kemudian min 5/6. Min 5/6. Disamakan dengan punya kita 3A-1/6 ya. Nah, sekarang kita akan kalikan ini. Kalikan 6 semua saja. Maka menjadi A kuadrat. Kalau dikali 6 maka menjadi 3A. Kali 6 jadi 5. Kali 6 tinggallah 3A-1. Tak pindahkan jadi A kuadrat. 3A-nya hilang coret. Maka saya pindahkan min 5 tinggal 4. Maka hanya plus minus akar 4, 2. Tapi ketahuilah bahwa ini adalah di atas sumbu X ya. Maka dipastikan A yang dipakai adalah A-nya 2. Gitu, maka jawabannya pasti 2. Ini, maka dari semuanya semangat terus, belajar terus, dan saya yakin Anda akan mendapatkan keberuntungan di tahun ini dengan catatan Anda belajar terus menggunakan konsep penalaran ya. Nah, konsep penalaran ini dikembangkan di Lembaga Bimbingan Netron Yogyakarta ya. Nih, semangat terus, belajar terus, Anda wajib kuasai ilmunya. Jangan lupa kalau memang ini video bermanfaat, silahkan Anda like, Anda komen, sekaligus Anda subscribe ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Assalamualaikum.